Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini saya Naimatur Rodiah akan membahas bab energi potensial listrik dan potensial listrik, yaitu materi kelas 12. Nah, energi potensial ini sendiri sama halnya dengan usaha ya. Usaha untuk memindahkan muatan. Yaitu ya, saya tuliskan energi potensial listrik sama saja dengan usaha untuk memindahkan muatan listrik. Nah, kalian tahu bahwa usaha itu sendiri simbolnya di dalam fisika yaitu simbolnya W. W, usaha untuk memindahkan muatan listrik, sama halnya besarnya energi potensial. Jadi W sama dengan delta EP. Nah, energi potensial tadi ya sama halnya dengan usaha untuk memindahkan muatan listrik, atau usaha sama dengan delta EP. Sama dengan EP itu sendiri yaitu Q dikalikan delta V. Ini untuk hubungannya ya, hubungan antara usaha dan energi. Dengan V itu di sini nanti V itu merupakan potensial listrik gitu. Atau bisa dituliskan bahwa energi potensial sama dengan Q kali V. Kemudian setelah energi potensial kita ke V ya. V itu potensial listrik. V itu potensial listrik. Kalau energi potensial itu EP ya. Kalau potensial listrik itu V. V-nya V besar ya. Jadi kalau saya tuliskan dari rumus ini, kalau saya tuliskan V, jadi V sama dengan apa? V sama dengan EP per Q. Dengan EP itu sendiri ya, ini di sini EP itu bisa juga K Q kali Q per R. Ini untuk EP. Kalau R-nya kuadrat itu gaya kolom, tapi untuk energi itu R-nya tidak dikuadratkan. Dari rumus ini saya masukkan ke sini ya. Kita masukkan jadi K kali Q kali Q per R kemudian per Q. Nah, yang sama apa di situ? Yang sama yaitu Q-nya. Q-nya sama. Jadi Q boleh dicoret ya, ini Q saya coret dengan Q yang belakang. Jadi hasil akhir potensial listrik V sama dengan K kali Q per R. Itu untuk potensial listrik. Ya, dengan V itu potensial, K itu ketetapan ya, 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya muatan, satuannya kolom, R-nya jarak, satuannya meter. Itu untuk potensial listrik.
potensial listrik ini bisa terjadi pada bola konduktor ya. Bagaimana nanti kalau potensial listrik terjadi pada bola konduktor? Potensial listrik pada bola konduktor hampir sama seperti pada kuat medan ya, pada bola konduktor. Bola konduktornya saya gambarkan di sebelah sini. Di situ ada bola konduktor. Bola konduktor ini pusatnya memiliki jari-jari, yaitu R besar ya, jari-jarinya. Saya tarik garis di sini. Nah, dari pusat sampai permukaan ini saya kasih titik, yaitu A. Di permukaan saya kasih titik B. Di luar saya kasih titik C. Jadi ya, dituliskan titik A berada di dalam. Tuh. Kemudian titik B berada di permukaan ya. Titik B di permukaan. Titik C di luar. Nah, untuk titik A itu berada di dalam. Jadi nanti nilai V-nya bagaimana ya? V-nya V sama dengan, ini ya rumusnya kita tulis, K kali Q kali R. Tuh. Nah, kemudian untuk di titik B sama ya, yaitu di titik B ini memiliki jarak dari pusat itu apa? R ya, maka V-nya sama dengan K kali Q per R besar. Sama. Nah, kalian lihat dari titik A dan titik B ini memiliki kesamaan rumus ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa titik A dan titik B itu kalau mencari potensialnya menggunakan R besar ya, menggunakan jari-jari dari bola konduktor tersebut gitu ya. Berarti nanti kalau ada titik di dalam bola konduktor maupun di permukaan bola konduktor memiliki potensial listrik yang sama gitu. Itu untuk potensial pada titik A dan titik B. Potensialnya sama. Ya. Kemudian kalau di titik C ini letaknya di luar, memiliki jari-jari dari pusat ke C. Ini saya simbolkan, ini memiliki R kecil. Jadi nanti menggunakan R kecil ya. Jadi V sama dengan K Q per R kecil. Itu untuk potensial di titik C. Gitu ya. Kalau di titik A dan di titik B yaitu berada di dalam maupun di permukaan, nilainya sama menggunakan jari-jari. Tapi kalau di titik C di luar, jadi V sama dengan kaki per R. R-nya itu jarak dari pusat ke titik luar itu. Gitu untuk potensial listrik pada bola konduktor. Kita lanjut. Kalau potensial listriknya itu ada beberapa muatan, jadi nanti ditambahkan saja ya. Selanjutnya yaitu hukum Gauss.
Pada hukum Gauss ini ya, medan listrik sebagai besaran vektor itu digambarkan dengan garis-garis yang memiliki arah atau anak panah. Nah, jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada suatu bidang itu dinamakan flux listrik, yaitu berarti pada hukum Gauss ini berhubungan dengan flux listrik. Ya, flux listrik ya simbolnya. Nah, kayak gitu. Flux listrik yaitu besarnya flux listrik sama dengan E ya. E itu kuat medan, kalikan A itu luas yang ditembus oleh garis-garis medan tadi ya, garis-garis medan listrik, dikalikan dengan cos theta. Ini nilai flux ya. Tadi saya tulis keterangan, ini namanya flux listrik. Satuannya Weber atau W besar ya, Weber. Kemudian E itu kuat medan, satuannya Newton per kolom ya. Kemudian A itu luas. Luas satuannya meter persegi. Sedangkan theta itu sudut antara E dengan dan A ya, E dan A. Itu untuk hukum Gauss yaitu flux listrik. Ada garis-garis medan listrik itu menembus A, bidang seluas A, dan membentuk sudut theta. Sudut theta itu terbentuk antara luas dan kuat medan gitu. Nah, dari situ dapat berbunyi bahwa hukum Gauss itu bunyinya ya, bunyi hukum Gauss. Bunyinya yaitu jumlah garis medan ya, jumlah garis medan atau flux listrik yang menembus suatu permukaan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Gitu, itu ya bunyi dari hukum Gauss. Jumlah garis medan itu namanya flux listrik yang menembus suatu permukaan A itu sebanding ya dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan itu ya, atau flux listrik ini berbanding lurus dengan permukaan, atau flux listrik berbanding lurus dengan muatan. Mana kok ada muatan? Muatannya di rumus E itu.
E itu sendiri rumusnya apa ya? E itu rumusnya K/Q per R kuadrat, atau bisa dituliskan bahwa flux sama dengan E-nya kita ubah. K/Q per R kuadrat kali A dikalikan cos theta. Jadi ya, jumlah garis medan atau flux listrik itu ini yang menembus suatu permukaan A itu akan sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Itu hukum Gauss ya. Sampai sini ya. Saya kira belum ada pertanyaan. Nanti setelah ini akan saya bahas latihan-latihan soal tentang hukum Gauss, kemudian potensial dan kuat medan ya, kuat medan listrik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.